Hai guys, makasih ya buat kalian yang udah mau klik video ini. Kali ini Mimin bakal ngebahas sebuah film berjudul Apek yang dirilis pada tahun 2026. Film ini menceritakan tentang ekspedisi seorang wanita di pedalaman alam liar Australia. Tapi alih-alih dapat ketenangan, liburan mandirinya ini malah berubah menjadi mimpi buruk saat dia harus berhadapan dengan seorang psikopat yang berniat menjadikannya sebagai buruan. Dan tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang wanita bernama Sasha. Tampak Sasha yang sedang memasang plester di jarinya dengan menggunakan lem Korea. Ternyata Sasha sedang ngecamp di atas tebing curam. Dirasa cuaca lagi bersahabat, akhirnya Sasha memutuskan untuk membangunkan suaminya yang bernama Tommy. Karena mereka berniat untuk menaklukkan tebing tercuram di dunia bernama Trollwall yang terletak di Norwegia. Sialnya, Sasha terlihat kesulitan untuk menaklukkan medan itu. Hingga akibat hal itu, terlihat Sasha yang harus terpleset berkali-kali. Tommy yang melihat istrinya kesulitan, berniat mengajak Sasha untuk beristirahat dan melanjutkan pendakian di keesokan harinya. Namun Sasha yang kebelet sampai puncak menolak rencana tersebut. Hingga tak berselang lama, terlihat cuaca yang mulai memburuk. Sialnya lagi, bongkahan es juga terlihat mulai berjatuhan dari atas tebing. Tommy yang melihat hal itu, segera meminta Sasha untuk turun terlebih dahulu. Selanjutnya, terlihat Sasha yang ingin membuat tali simpul agar Tommy dapat segera menyusulnya turun. Tapi sayangnya, belum sempat Sasha membuat simpul itu, tiba-tiba Tommy pun harus terhantam bongkahan es yang membuatnya tak sadarkan diri. Di momen ini, terlihat Sasha yang menahan tali itu dengan sekuat tenaganya. Tapi sayangnya, Sasha yang tak sanggup lagi menahan tali itu, terpaksa harus melepaskannya dan membuat Tommy terjun bebas ke dasar tebing. Singkat cerita, 5 bulan kemudian terlihat Sasha sedang mengendarai sebuah mobil di Australia. Sialnya, sesampainya di persimpangan, GPS-nya malah mendadak kehilangan sinyal. Akibat hal itu, akhirnya Sasha memutuskan untuk beristirahat sembari membuat pop mie. Namun, tak lama berselang, Sasha terlihat masih belum bisa melupakan trauma itu. Selesainya beristirahat, kini Sasha sudah terlihat di pos pendaftaran Taman Nasional Wandara. Tapi petugas yang melihat Sasha datang seorang diri mencoba memperingatkannya untuk tak memasuki taman itu sendirian. Sebab belakangan ini banyak wisatawan yang hilang secara misterius. Namun Sasha tak mengubris hal itu dan hanya langsung mengisi buku tamu. Selesai dari pendaftaran itu, Sasha bergegas untuk mampir di sebuah Pertamini guna mengisi BBM dan membeli perbekalan. Akan tetapi, terlihat beberapa akamsi yang sedikit memaksa untuk menjadi tour guide-nya. Beruntungnya, datang seorang penjual daging asap yang meminta para akamsi itu untuk tak mengganggu Sasha. Selanjutnya, pria itu meminta maaf jika ia telah ikut campur ke dalam masalah Sasha. Tapi alih-alih berterima kasih, dengan dingin Sasha malah mengatakan jika sebenarnya pria itu tak perlu melakukan hal tersebut. Meski begitu, setelah pria itu pergi, Sasha tampak membeli daging asap itu. Kemudian ketika Sasha hendak melanjutkan perjalanan, terlihat ia yang tampak kebingungan membaca peta manual. Dan akibat hal itu, Sasha terpaksa harus bertanya kepada pria penjual daging asap itu yang kebetulan tepat berada di samping mobilnya. Di sini, pria itu menawarkan dua pilihan rute, mau jalur yang mudah atau jalur yang sulit. Tapi Sasha yang ingin hidup seperti Larry langsung memilih jalur yang sulit. Mendengar jawaban itu, si pria menyarankan Sasha untuk memulai petualangan dari sebuah kawasan bernama Blackstone Bay. Namun ketika pria itu hendak menjelaskan lebih detail, Sasha malah langsung menutup kaca mobilnya dan pergi dari sana. Singkat cerita, di malam harinya terlihat Sasha yang sudah berada di Blackstone Bay dan berkemas untuk keesokan harinya. Tapi tak berselang lama, para akamsi yang sempat mengganggunya juga telah tiba di sana. Melihat hal itu, akhirnya Sasha memutuskan untuk masuk dan mengurung diri dalam mobil. Di momen ini, terlihat salah seorang akamsi yang mencoba menghampirinya. Ia menjelaskan bahwa mereka hanya ingin bersikap ramah.
Akan tetapi karena Sasha tak merespon, akhirnya pria itu memilih untuk meninggalkannya. Di keesokan harinya, setelah dirasa aman dan para akamsi itu sudah pergi, Sasha bergegas memulai aksi arung jeramnya. Di sini terlihat Sasha yang begitu menikmati setiap momennya seolah bisa melupakan sejenak tragedi jatuhnya mendiang Tommy. Hingga karena waktu yang sudah sore, akhirnya Sasha memutuskan untuk mencari tempat mendirikan tenda. Namun tanpa sengaja, ia malah melihat foto para korban yang sebelumnya dipajang di pos pendaftaran Wandara. Kemudian setelah berhasil mendirikan tenda, Sasha terlihat memakan daging asap yang ia beli di Pertamini kemarin. Lalu di keesokan harinya, Sasha pun panik ketika ia menyadari jika tas dan perbekalannya telah raib. Tak sampai di situ, ia juga menemukan seekor ular yang berada di dalam tendanya. Melihat situasi yang tak menguntungkan, akhirnya Sasha memilih pergi dan mencari bantuan. Di tengah jalan, ia melihat sebuah perahu kecil yang terparkir di pinggir sungai dan memutuskan untuk menepi. Karena penasaran, Sasha akhirnya memutuskan untuk menjelajahi tempat tersebut. Hingga saat Sasha sampai di sebuah gubuk, ia dihampiri oleh penjual daging asap kemarin yang memperkenalkan dirinya bernama Ben. Sasha pun mengatakan jika tas yang berisi perlengkapannya telah hilang. Dengan ramah, Ben berniat meminjamkan perlengkapan miliknya. Namun sebelum itu, Ben mengajak Sasha untuk makan terlebih dahulu. Selagi Ben menyiapkan makanan, Sasha memuji kelezatan daging asap buatan Ben. Kemudian dijawab oleh Ben, jika daging asap itu ia olah sendiri mulai dari nol. Selanjutnya, Ben menanyakan sudah berapa lama Sasha menyukai olahraga sungai. Sasha pun menjawab jika ia belum lama menggeluti olahraga itu. Mendengar hal itu, Ben menimpali bahwa hobi Sasha sebelumnya adalah mendaki gunung. Lalu menambahkan jika dirinya sudah mengetahui semuanya tentang Sasha. Mendengar hal itu, Sasha tampak sedikit heran. Tapi karena tak mau ambil pusing, Sasha akhirnya mengalihkan topik pembicaraan kepada para akamsi yang sempat mengganggunya. Hingga di momen ini, Ben mengungkapkan kekagumannya pada Sasha ketika menghadapi para akamsi di Blackstone Bay kemarin. Karena ternyata, Ben secara diam-diam telah mengikutinya di malam itu. Merasa ada yang janggal, akhirnya Sasha memilih untuk pergi dari sana. Namun, Ben yang melihat hal itu mencoba mencegahnya. Akan tetapi, perhatian Sasha langsung tertuju ke pergelangan tangan Ben. Sebab ternyata gelang Sasha terlihat sudah melingkar di pergelangan tangan itu. Karena dirasa tak ada pilihan lain, Ben akhirnya mengakui semuanya lalu mengembalikan tas milik Sasha. Selanjutnya, Ben menodong Sasha dengan menggunakan crossbow. Lalu memutar musik dan meminta Sasha untuk pergi berlari sejauh mungkin. Karena begitu lagunya habis, Ben akan langsung memburu dan menghabisinya. Setelah lagu itu habis, Ben langsung berlari guna mengejar Sasha. Sementara itu, Sasha terlihat berusaha mendayung perahu itu sekuat tenaga untuk menjauh dari tempat itu. Sialnya, ketika melewati air terjun, perahunya malah terbalik dan membuat kepalanya menghantam batu. Akibat kejadian itu, Sasha harus kehilangan perahunya yang hanyut terbawa arus. Beruntung, Sasha berhasil selamat lalu melanjutkan pelariannya dengan berjalan menyusuri sungai. Namun di tengah perjalanan, Sasha mendengar sayup-sayup suara orang yang tengah berbincang dari kejauhan. Ternyata itu hanyalah sebuah video yang diputar dari sebuah HP dan sengaja dipasang Ben untuk memancing Sasha. Dan Ben pun langsung melepaskan tembakan ke arah Sasha. Menyadari hal itu, Sasha segera menjauh dari tempat tersebut. Akan tetapi Ben yang tak ingin melepaskan buruannya, terlihat terus mengejar sembari melepaskan panah ke arah Sasha. Hingga salah satu dari anak panah itu berhasil mengenai tasnya dan membuat Sasha oleng lalu kembali terjatuh ke dalam sungai.
Setelah berhasil menepi, Sasha segera mengenakan kaosnya dan menyiapkan senjata terakhirnya yaitu semprotan merica. Sialnya saat Sasha hendak melanjutkan pelarian, ia malah menemukan jalan buntu. Dirasa tak ada cara lain, akhirnya ia memutuskan untuk memanjat celah bebatuan itu. Sesampainya di atas, Sasha mencoba melihat keadaan sekitar yang di mana tepat di seberangnya ternyata merupakan gubuk milik Ben. Akan tetapi ketika Sasha melihat ke sisi lain, terlihat Ben yang sudah tersenyum menatap ke arahnya. Menyadari Ben telah mengetahui keberadaannya, akhirnya Sasha memutuskan untuk kembali ke celah bebatuan itu. Beruntungnya, cara itu ternyata berhasil mengecoh Ben. Dirasa situasi sudah aman, Sasha akhirnya bergegas menuruni bukit itu. Kemudian sesampainya Sasha di bawah, ia mencoba memastikan kondisi sekitar dengan menggunakan teropong. Namun betapa terkejutnya Sasha ketika ia melihat Ben yang sedang mandi sembari bergelantungan layaknya Tarzan. Kemudian Sasha yang tak ingin menyia-nyiakan momen itu segera berenang dan mendekat ke arah perahu milik Ben. Akan tetapi tepat ketika Sasha hendak melepas tali itu, tiba-tiba Ben yang mendengarnya segera menghampiri sumber suara itu. Selanjutnya segera menarik tubuh Sasha. Beruntung Sasha berhasil meraih tasnya dan mengambil semprotan merica kemudian segera menyemprotkan ke wajah Ben. Di saat Ben lagi kesakitan, Sasha bergegas menghampiri ujung rantai yang menjeratnya. Tapi sialnya, hal itu langsung disadari oleh Ben dan kembali meraih crossbow-nya kemudian meminta Sasha untuk tiarap. Selanjutnya Ben segera melepaskan jebakan itu dari kaki Sasha. Melihat kelakuan Ben yang aneh, Sasha pun mempertanyakan kewarasan Ben. Namun Ben hanya menjawab jika semua ini merupakan sebuah ritual. Entah ritual apa yang sebenarnya dimaksud oleh Ben. Setelah kejadian itu, terlihat Sasha yang tengah terikat di dekat gubuk milik Ben. Tak berselang lama, datanglah Ben yang langsung menyuapinya sesuatu yang baru saja ia petik dari dalam hutan. Di momen ini, Sasha dibuat benar-benar heran dengan kelakuan Ben. Akan tetapi, Ben malah balik menyalahkan Sasha yang memilih jalur sulit kemarin dan meminta Sasha untuk menikmati setiap rasa sakit yang ia rasakan. Di malam harinya, Ben terlihat sengaja membiarkan Sasha tetap terikat di bawah hujan. Di sini, Ben menceritakan tentang sebuah suku yang sengaja meruncingkan giginya. Ben melanjutkan, jika setiap rasa sakit yang mereka rasakan merupakan sebuah bagian dari pendewasaan. Did you know there are tribes that file down their own pain as a part of growing up, Sasha? Singkat cerita, di pagi harinya terlihat Ben yang membawa Sasha di atas perahu dengan kondisi tangan yang masih terikat. Kemudian Ben membuka obrolan dengan menanyakan insiden yang terjadi pada Tommy. Karena menurutnya, Tommy merupakan pendaki yang memiliki jam terbang tinggi dan sangat tak masuk akal jika harus terjatuh konyol seperti itu. Tapi Sasha hanya menjawab jika semua hal bisa terjadi sembari melirik kail di dekat kakinya dan berniat ingin melepaskan ikatan itu. Dan sesampainya di mulut goa, Ben memberikan Heres kepada Sasha untuk menuruni celah bebatuan di sana. Namun sesampainya di dalam goa, betapa terkejutnya Sasha melihat para korban yang dinyatakan hilang tampak bergelantungan di sana. Tak hanya itu, Sasha dibuat semakin terkejut ketika mendapati kemasan daging asap itu di sana. Atau dengan kata lain, daging asap yang diproduksi oleh Ben ternyata berasal dari para korbannya. Melihat semua kengerian itu, Sasha mencoba berontak dan ingin pergi dari sana. Sayangnya, kondisi tangannya yang terikat membuat Sasha dengan mudah ditarik kembali oleh Ben. Selanjutnya, Sasha mencoba mengalihkan perhatian Ben dengan menanyakan apa yang membuat Ben menjadi segila itu. Tapi bukannya menjawab, Ben terlihat hanya diam. Karena ternyata ternyata Ben merupakan salah satu suku bergigi runcing yang sempat ia bicarakan pada malam itu. Setelah Ben mengungkapkan identitas aslinya, ia segera menarik Sasha yang membuatnya bergelantungan di gua itu. Kemudian Sasha yang tak ingin berakhir menjadi daging asap, kembali mencoba mengalihkan perhatian Ben dengan menanyakan tentang ibunya.
Di sini Sasha mengatakan jika Ben dan ibunya terlihat sangat mirip. Ben yang mendengar itu terlihat bahagia kemudian segera mendekat dan memeluk Sasha. Lalu mengatakan jika ibunya merupakan orang pertama yang ia jadikan daging asap. Dan akhirnya Sasha pun berhasil menyerang Ben, kemudian bergegas berlari masuk ke dalam sungai. Sialnya Ben masih sempat meraih tali itu dan mengaitkan ke celananya. Hingga akibat hal itu, mereka harus terseret oleh aliran sungai. Setelah melewati air terjun, kepala Ben pun harus menghantam sebuah batu yang membuatnya tak sadarkan diri. Sialnya, tali yang mengikat mereka malah tersangkut di sebuah kayu yang membuat mereka nyaris tenggelam. Beruntung, Sasha dengan cepat segera melepaskan tali yang tersangkut itu lalu bergegas naik ke permukaan. Sesampainya di atas, Sasha berniat akan melepaskan tali yang mengikat tangannya. Namun di saat yang bersamaan, Ben terlihat sudah siuman. Dan akhirnya baku hantam di antara mereka pun tak terhindarkan. Namun entah apa yang terjadi, ketika Sasha berada dalam kondisi kritis dan nyaris kehabisan nafas, Ben malah melepaskan cengkramannya. Melihat kesempatan itu, Sasha segera meraih batu lalu menghantamkannya ke kaki Ben. Hingga akibat hal tersebut, Ben harus mengalami cedera yang cukup serius di kakinya. Di malam harinya, Sasha mengatakan penyesalan terdalamnya akibat jatuhnya mendiang suaminya, di mana saat itu ia berada pada pilihan sulit. Di satu sisi, jika ia nekat menahan tali guna menyelamatkan Tommy, maka kemungkinan mereka berdua yang tak akan selamat. Tapi di sisi lain, jika Sasha melepaskan tali itu, ia harus melihat orang yang dicintainya meninggal akibat ambisinya. Akan tetapi Ben yang mendengar itu hanya bisa terdiam bengong seperti bagong. Di keesokan harinya, Sasha mencoba mengajak Ben memanjat tebing yang berada di belakang mereka. Karena jika dibiarkan terlalu lama, maka kaki Ben akan infeksi yang otomatis akan membuatnya meninggal. Ben yang tak ada pilihan lain akhirnya menyetujui rencana itu. Sesampainya mereka di bawah tebing, Ben memperingatkan Sasha untuk tak macam-macam dengannya. Karena jika Sasha berhasil membawanya sampai ke atas, maka Ben akan melepaskannya. Just so you know, when you get us to the top, I'll set you free. I will rip you off there. Singkat cerita, terlihat mereka yang sudah mendaki tebing itu. Akan tetapi di suatu momen, Sasha yang menyadari jika Ben tak bisa melihat ke arahnya segera mengikat tali Ben ke batang pohon. Dan Alright, you're good. Hey, what have you done? Sasha! akhirnya Ben pun harus tewas akibat menghantam bebatuan. Sementara itu, sesampainya di atas, tampak Sasha yang tertawa seolah tak percaya jika dirinya mampu lolos dari peristiwa mengerikan itu. Kemudian dengan sisa tenaga yang ada, Sasha nampak berjalan sempoyongan guna mencari bantuan. Dan beruntungnya, ia bertemu dengan seorang pengendara wanita yang akhirnya mau untuk menolongnya. Setelah mengambil mobilnya, Sasha bergegas mendatangi pos pendaftaran bandara guna melaporkan tentang lokasi orang-orang yang dinyatakan hilang. Dan film pun ditutup dengan adegan Sasha yang melempar kompas milik Tommy ke laut lepas, seolah sebagai pertanda bahwa ia telah berdamai dan berhasil melupakan masa lalu itu. Dan film pun tamat.